Shalom keluarga Allah, sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari ikuti pujian penyembahan dan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Kudusmu sekarang.
The Year of the Holy Spirit, Tahun Roh Kudus. Roh Kudus itu nyata. Dia memang tidak terlihat, tetapi dia hidup dan berkuasa. Ketika Rasul Paulus kepenuhan Roh Kudus, dia jatuh cinta dengan Roh Kudus. Jatuh cinta dengan Roh Kudus dimulai dengan bergaul karib dengan Roh Kudus. Kunci penting membangun pergaulan dengan Roh Kudus, komunikasi dengan sederhana, gratis, dan bisa dilakukan kapanpun. Bangun kembali kasih mula-mula dengan Roh Kudus. Putuskan untuk kembali mendekat. Jatuh cinta dengan Roh Kudus. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai, sebab anugerah mujizat kasih Tuhan melimpah di tengah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama.
cinta dengan Roh Kudus adalah awal mula perubahan hidup kita. Shalom keluarga Allah, berikut ini segera kami sampaikan informasi kegerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Memberikan persembahan bukanlah kebutuhan Tuhan, melainkan kebutuhan hati kita untuk menyatakan rasa cinta kepadanya serta rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Dia berikan. Gereja menyediakan fasilitas persembahan online atau non-tunai, yaitu dengan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, juga melalui website maupun transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbi.org/persembahan. Bagi saudara yang masih terkendala dalam memberikan persembahan secara online atau non-tunai, dapat memasukkan persembahan ke kotak-kotak persembahan yang telah disediakan sebelum saudara masuk ke ruang ibadah. Ribuan paket sembako telah dibagikan kepada para KKS Keluarga Allah sebagai bentuk apresiasi kecil atas pelayanan luar biasa yang selama ini telah diberikan kepada jemaat. Apa yang gereja berikan ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan upah besar dan mahkota di surga kelak. Atas kesetiaan dan kesungguhan para KKS Keluarga Allah dalam melayani jiwa-jiwa sesuai amanat agung Tuhan bagi gerejanya. Di tahun yang baru ini, di mana Roh Kudus akan berkarya lebih dahsyat lagi memakai kita anak-anaknya dan para hambanya, kami mengajak saudara semua, mari bangkit, menyatu dengan kegerakan ilahi dan jadilah penuai jiwa dalam pelayanan tanpa batas dengan bergabung dalam pelatihan KKS Online Keluarga Allah. Informasi dan pendaftaran, Ibu Ayu atau Saudari Maya, atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Di tahun Roh Kudus ini, Tuhan rindu membawa kita masuk dalam rencana yang besar dan penuh anugerah bagi kita gerejanya. Karena itu, setiap kita harus segera membuang segala kenegatifan yang ada di dalam diri kita seperti luka atau trauma masa lalu, dendam, kekecewaan, belenggu perbuatan atau kebiasaan dosa, keterikatan dengan praktik kuasa gelap maupun hal-hal semacam itu. Saudara harus bertemu Tuhan secara pribadi. Kami ajak saudara untuk menerima pemulihan dan kelepasan sejati dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita di Retreat Encounter Keluarga Allah. Minggu 24 Januari mulai pukul 8 pagi sampai selesai melalui Zoom dan YouTube. Biaya pendaftaran Rp50.000 melalui transfer BCA cabang Purwosari di nomor rekening 392 036 5000 atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan Retreat Encounter. Pendaftaran dibuka sampai hari ini, tempat terbatas. Segera hubungi kami di nomor WhatsApp berikut ini atau bisa juga melalui call center plus di 0899 789 5000. Keputusan saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara adalah keputusan yang membawa jalan hidup saudara berbalik dari yang sebelumnya menuju kematian kekal, kini menuju kepada kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Meteraikan iman percaya saudara tersebut dengan mengikuti baptisan air Keluarga Allah. Informasi tentang waktu dan teknis pelaksanaan baptisan air, baik secara online maupun onsite, dapat saudara tanyakan ke Departemen Keanggotaan di nomor WhatsApp 089 7014 5600 atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Jangan tunda lebih lama, karena setiap hari di dalam Tuhan adalah anugerah terbesar dan terindah bagi sepanjang sisa perjalanan hidup kita. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu Ati, pelayan Body Voice Gereja Keluarga Allah Yogyakarta. Saat ini saya akan bersaksi kebaikan Tuhan di awal tahun 2021 dalam kehidupan saya. Sebelum tahun 2021, saya terkendala dengan masalah transportasi. Karena di rumah kami kan cuma ada satu motor. Nah, ketika saya akan berangkat latihan atau pelayanan, saya kadang bingung, mau berangkatnya naik apa? Rumah saya jauh di Godean. Sementara motor dibawa suami kerja. Kalau misalnya mau ngerepotin suami juga nggak mungkin disuruh balik, jemput saya, terus nganter lagi. Itu kan tidak mungkin. Nah, itu yang selama ini menjadi pergumulan saya.
Dan bahkan seringkali saya meminta bantuan teman-teman yang pada waktu itu satu pelayanan dengan saya. Kadang saya numpang untuk berangkatnya, ketemuan di mana saya numpang, nanti pulangnya juga kadang malah mereka yang memikirkan saya pulangnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya. Dan memasuki tahun 2020, saya itu fokus berdoa minta sama Tuhan. Jadi fokus saya, doa saya di tahun 2020 itu saya minta motor sama Tuhan. Dalam doa saya selalu bilang, Tuhan, saya butuh motor. Di rumah cuma ada satu motor dan itu sangat repot kalau motor sudah tidak ada di rumah. Karena saya mau kemana-mana saat di rumah juga tidak bisa. Misalnya mau ke pasar atau ada keperluan yang lainnya. Karena tidak ada motor, saya kadang naik sepeda. Bahkan dulu pernah juga saya pelayanan ke Star itu dari rumah, dari Godean sampai Star itu sampai JCM, saya naik sepeda. Nah, di situ saya terus berdoa minta sama Tuhan, minta motor. Namun hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, apa yang saya minta dan saya doakan, seakan-akan itu tidak ada jawaban dari Tuhan. Sampai akhirnya di suatu malam saya doa, saya berserah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, waktumu bukan waktuku. Kalau misalnya saat ini Tuhan belum beri motor kepada saya, mungkin itu belum waktunya. Saya percaya saya sudah meminta dan apa yang saya minta sudah Tuhan sediakan. Namun waktu Tuhan bukan waktu saya. Akhirnya dalam setiap doa saya tidak lagi meminta motor kepada Tuhan. Dan kemarin memasuki tahun 2021, tepatnya di tanggal 3 Januari, saat saya bersama mentor saya baru berdua berjalan-jalan sambil menunggu waktu mau pelayanan di Star 5, anak saya WA. Anak saya kirim foto dan ketika fotonya saya buka, ternyata isinya itu foto motor sama STNK. Di bawahnya anak saya tulis entuk motor atau dapat motor. Saya tanya sama anak saya, maksudnya apa? Dapat motor dari mana? Nah, anak saya cerita, tadi om sama tante datang ke rumah. Mereka habis beli motor baru, mah. Terus motornya yang lama dikasihkan ke kita. Katanya disuruh buat nganter-nganter mama kalau mau ke gereja atau ke pasar atau keperluan kita yang lainnya. Saya masih kurang percaya, saya tanyakan lagi, benar itu motor dikasihkan ke kita? Anak saya bilang, iya mas, serius ini motornya dikasih ke kita. Saya tunjukkan WA anak saya kepada mentor saya bilang, Bu, saya dapat berkat. Tuhan kasih berkat ke saya, adik saya datang ke rumah, adik saya ngasih motor buat saya, buat wirawiri kalau ke gereja dan lain-lainnya. Saat itu mentor saya juga bilang, wow, Tuhan kita luar biasa ya. Saya sungguh-sungguh tidak percaya, saya sungguh-sungguh tidak menyangka kalau berkat dan juga mukjizat, jawaban doa yang selama ini sudah tidak saya pikirkan, ternyata terjadi dalam hidup saya. Ternyata benar, waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Ketika waktunya Tuhan tiba, apa yang kelihatannya buat kita itu tidak mungkin, ternyata bisa menjadi sangat amat mungkin. Sungguh-sungguh saya bersyukur dan bersyukur. Sampai saya itu tidak bisa nangis, saya cuma terdiam. Begitu dahsyatnya Tuhan kita, kalau sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sungguh luar biasa, apa yang tidak saya pikirkan sungguh-sungguh terjadi. Mari saya ajak untuk setiap kita terus percaya, terus andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan iman, pasti semuanya terjadi. Tuhan kita sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa. Tetap pegang janji Tuhan, tetap berpengharapan, tetap andalkan Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, berikut saya akan sampaikan rangkaian publikasi minggu ini. Yang pertama, untuk ibadah keluarga Allah Ngawi minggu depan tanggal 24 Januari 2021 akan diadakan secara online. Jangan lupa untuk saudara membagikan link ibadah online ini ke sebanyak mungkin orang supaya mereka juga terberkati di luar sana. Yang kedua, adakah dari saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di keluarga Allah Ngawi?
Bila ada, saudara boleh menulis nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon saudara di kolom komentar agar bisa digembalakan dengan baik melalui media internet. Untuk info Komsel, saudara bisa menghubungi Ibu Hartini di dalam kolom komentar yang sudah tertera. Selanjutnya untuk doa online akan diadakan setiap hari Jumat melalui Zoom jam 6 sore yang dipimpin oleh Bapak Joko. Untuk yang terakhir, saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan, karena pada hari ini Engkau masih izinkan kami boleh mengikuti ibadah online. Kiranya yang Tuhan tetap berkati ibadah ini, Tuhan yang tetap jaga ibadah ini, supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan, kami percaya Engkau tidak melihat besar kecil pemberian kami, tapi Engkau melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami tabur, kami akan tuai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar, atau bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di kolom komentar. Sekian publikasi minggu ini, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri dan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terus bawa kami melekat dengan hati-Mu Roh Kudus. Dan semakin hari semakin jatuh cinta kepada-Mu. Haleluya. Setiap hati terarah kepada Roh Kudus. Setiap pribadi terarah kepada pribadi Roh Kudus. Bersamanya kata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk cobaan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
setiap waktu. Bercakap-cakap dengan kami. Menyatakan isi hati Bapa di surga bagi setiap kami. Roh Kudus pegang tangan kami. Saat ini kami mengangkat tangan. Pegang kami. Tuntun kami. Sertai kami. Biarlah petunjuk-Mu langkah demi langkah. Waktu demi waktu. Day by day. Bagi setiap kami, bahkan seluruh keluarga kami. Penuhi kami dengan Engkau. Mari nyatakan kasih-Mu kepada Allah Roh Kudus. Nyatakan kasih-Mu. Kau ku rindukan Roh Kudus. Kau ku nantikan Roh Kudus. Lebih dari segalanya di
Berembuslah Roh Kudus di tengah-tengah kami, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online, dimanapun mereka berada, di luar kota, dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Berembuslah Roh Kudus, penuhilah setiap kami dengan hadirat-Mu, penuhilah setiap kami dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, tahirkanlah setiap kami dengan kekudusan-Mu. Tuhan, kuduskan, tahirkanlah Tuhan, karena Kau kudus Tuhan. Biar kami menyembah dalam kekudusan, biar kami meninggikan Kau dalam kesucian. Jamahlah setiap kami, sentuhlah setiap kami, urapilah setiap kami Tuhan. Beri pengurapan baru setiap hari, beri Tuhan pengurapan baru, beri kekuatan baru Tuhan, beri kemenangan-kemenangan yang baru Tuhan, beri Tuhan rema yang baru pada setiap kami. Oralah pasakara, 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 iralah pasakara, pasakara. Kau bergerak di tengah-tengah kami, Kau menyentuh setiap kami. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkanlah oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang mencari menemukan Tuhan. Oralah pasakara, yang minta diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan. Oralah pasakara, jamaah Tuhan, jamaah setiap kami. Lihat hati yang lapar dan haus akan Kau Tuhan. Tuhan, Kau puaskan yang lapar dan haus. Oralah pasakara, ada breakthrough, ada terobosan rohani, ada kebangkitan, ada kebangunan rohani. Ada api Roh Kudus, ada kuasa mujizat. Oralah pasakara, iralah pasakara. Penuhi Tuhan dengan kekudusan-Mu, penuhi Tuhan dengan kuasa-Mu, penuhi Tuhan dengan kasih-Mu. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah karya-Mu makin nyata atas setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Kau, Allah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, karya-Mu nyata, hadirat-Mu nyata Tuhan, sentuhan-Mu nyata Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau senantiasa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipermuliakan. Kami juga rindu mendengar petunjuk-Mu, sabda-Mu, firman-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Berilah Tuhan nasihat-Mu, petunjuk ilahi yang daripada Tuhan, karena akan menjadi terang bagi jalan kami dan terus menuntun setiap kami. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap mendengar firman dan mengerti, percaya dan kami lakukan, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, itu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami serahkan pemberitaan firman, ibadah sampai selesai dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Teriakan haleluya. 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 Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Salam keluarga Allah. Tuhan berkati kita semua. Ya, senang saudara kita bisa ibadah lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya
kita dibawa ada dalam hadirat Tuhan ya. Semua diberkati yang ada di tempat ini maupun yang ikut online ya, semua jemaat, semua pelayan Tuhan, apalagi khususnya juga yang baru pertama kali bergabung. Hari ini sengaja saudara saya lihat di YouTube, saya ingin ucapkan selamat yang ikut online juga. Saya lihat sudah masuk Endang Lestari, Selamat Widodo, Esther Retno, Lingga Octavia, Mujiani ya, lalu Maise dari Bogor, lalu Robert Joseph dari Sydney, Australia, Yohanes Panjaitan yang di sini tepuk tangan saudara. Iya, Rini Wulandari, ya Christine Laurensa, Wiwit Widarti, Liberty Sarah, Widya Larisla, saudara, lalu Ipantri, Randy Manata, lalu Primtif, lalu Mas Sahala, lalu Kui Lesmana, Cindy, Clarissa, dan seterusnya. Diberkatilah semua oleh Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya, segera saja kita boleh belajar firman Tuhan saudara. Sekali lagi bersyukur Tuhan itu terus berikan kasih karunia kepada setiap kita. Kalau kita lihat COVID terus tambah terus saudara. Ya, tapi saya juga melihat Tuhan berkarya juga makin luar biasa, makin luar biasa, dan makin luar biasa. Setiap hari saya dapat laporan foto-foto dibaptis. Tadi juga banyak yang dibaptis saudara. Semuanya saya lihat luar biasa. Tadi dari video saudara, justru saat pandemilah malah dapat kendaraan. Dulunya bertahun-tahun gak bisa. Ada yang justru masa seperti ini dapat rumah, bersaksi dan lain-lain. Tuhan dahsyat. Tepuk tangan saudara. Ya, khusus tahun ini saudara temanya Roh Kudus. Saya percaya saudara akan ada yang luar biasa dilakukan Roh Kudus saudara. Bahkan perkara-perkara yang tidak terbatas saudara. Khususnya hari ini temanya jatuh cinta dengan Roh Kudus. Saya percaya karena Roh Kudus sangat cinta bagi setiap kita semua. Bagi saya, bagi seorang tempat ini yang ikuti online, Tuhan cinta kita. Dan Roh Kudus juga rindu kita cinta Tuhan, cinta Roh Kudus, cinta sungguh-sungguh. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya, itu saya percaya saudara. Dan hari ini intinya supaya kita itu dibangkitkan, sungguh-sungguh mencintai Roh Kudus atau Tuhan. Saya ingin cerita sedikit kalau kita belajar Roh Kudus supaya kita nggak bingung. Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari Allah kita Tritunggal. Ya, Allah kita Tritunggal, ya 1, 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita cerita Allah Bapa ya sama saja terkait Yesus Roh Kudus. Kita cerita Allah Anak ya sama saja saudara, Bapa Roh Kudus. Cerita tentang Roh Kudus ya sama, dia pribadi Allah saudara. Ya, jadi kita sedang berbicara ya tentang Roh Kudus Allah. Ya, sekarang kita akan belajar yang pertama, pengalaman jatuh cinta dengan Roh Kudus. Kita akan belajar seseorang yang punya pengalaman jatuh cinta dengan Roh Kudus. Kita belajar seorang yang dulunya namanya Saulus saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab, Saulus ini seorang pemuda yang saat itu dianggap luar biasa sekali karena dia orang Farisi saudara. Bahkan juga disebut ahli Taurat, jadi orang yang sungguh-sungguh mengerti, bahkan ahli dalam Taurat atau firman Tuhan. Bahkan juga dia mengatakan orang Ibrani asli karena dia bisa bicara dalam bahasa Aram yang dulunya saudara fasih sekali. Termasuk pejuang yang berani, pejuang yang hebat. Lalu dia dididik di bawah Rabi Gamaliel. Saat itu Rabi yang paling top pada zamannya. Yang pasti saudara dia dianggap seorang pemuda yang luar biasa sekali di lingkungan orang Yahudi, Farisi dan ahli Taurat saudara. Sehingga saudara dia itu saudara benci sekali dengan yang namanya Yesus saudara. Sangat benci waktu ada berita-berita tentang Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Lalu dia lebih benci lagi kalau ada orang percaya mengikuti Yesus. Maka dia berusaha saudara
tangkap orang percaya. Dia berusaha saudara, aniaya orang percaya. Bahkan masukkan penjara orang percaya. Bila perlu dibunuh saudara. Waktu Stefanus dilempar dengan batu, dia ada. Dia menjadi seorang pemuda. Oleh lingkungannya dia dianggap hebat sekali saudara. Hidupnya penuh dengan kekerasan saudara. Sampai satu hari dia dapat mandat dari imam besar. Bawa surat mau pergi ke Damsyik untuk tangkap orang Kristen. Untuk aniaya orang Kristen. Untuk memenjarakan orang Kristen. Bila bunuh orang Kristen saudara. Dia sedang bawa mandat saudara. Untuk menangkap dan membunuh saudara. Di tengah jalan dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Dia dapat penglihatan. Dan dia kaget, terang benderang pada saat itu. Dan Yesus mulai berbicara kepada dia. Singkat cerita, melalui perjumpaannya dengan Yesus saudara, akibatnya dia buta saudara. 3 hari gak bisa lihat sama sekali. Saya percaya itu satu pergumulan yang luar biasa sekali saudara. Ya, dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan sedang ngomong, mengapa engkau menganiaya aku, dan macam-macam saudara. Tapi dalam kebutaan itu saya percaya pergumulannya besar. Namun juga saya percaya punya arti profetik saudara. Artinya apa? Dulu dia berkata ahli Taurat, ngerti Taurat saat itu, firman Tuhan. Ya, di dalam Taurat orang Yahudi menunggu Mesias. Tapi ternyata waktu Mesias datang, nyatanya dia nggak ngerti. Malah menuduh Yesus ini guru palsu. Betul nggak? Ngaku-ngaku Tuhan. Jadi sebetulnya sekalipun julukannya ahli Taurat, merasa ahli Taurat, tapi sebetulnya nggak ngerti Taurat saudara. Yesus datang aja nggak ngerti, maka buta saudara. Nah, saat keadaan seperti itulah Tuhan utus seorang bernama Ananias, murid Yesus, datang ke tempatnya saudara. Kisah Rasul 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia numbangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah mengutus aku kepadamu supaya engkau saudara dapat melihat lagi. Supaya engkau dapat melihat lagi, disembuhkan saudara. Dan apa saudara? Supaya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Sekarang setelah disembuhkan, bukan hanya sembuh, bukan bisa baca lagi kitab Taurat, tapi lebih daripada penuh dengan Roh Kudus. Mulai dipenuhi Roh Kudus saudara. Disembuhkan, dipenuhi Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya yang menutupi gitu saudara. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saat itu juga hanya ambil keputusan baptis. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ambil keputusan dibaptis. Nah saudara, kalau saudara baca di Alkitab, sejak saat itu dia orang yang benci dengan Tuhan, sekarang menjadi orang yang cinta Tuhan habis-habisan. Dia cinta Tuhan, dia cinta Roh Kudus. Kemana-mana dia bersaksi tentang Yesus. Kemana-mana dia bersaksi bagaimana Roh Kudus membukakan dia. Tanpa Roh Kudus dia bisa baca firman, dia bisa baca Taurat, tapi seperti orang buta nggak ngerti, meraba-raba. Hanya waktu dijamah, waktu dipenuhi Roh Kudus, maka terbuka, baca firman, baca Taurat, dia bisa tahu tentang Mesias yang benar. Dibukakan di mana-mana, dia bersaksi di mana-mana saudara. Dia ajak orang datang pada Tuhan di mana-mana. Dia berusaha bukan menghancurkan orang percaya, tapi bawa orang supaya percaya pada Tuhan. Bukan hanya itu saja, berusaha supaya setiap orang bukan hanya percaya pengikut Yesus, tapi juga penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Setiap datang di satu tempat, maka ditanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Kenapa? Dia ngalami tanpa Roh Kudus, sekalipun dia belajar mungkin puluhan tahun, sekalipun dia hafal firman Tuhan, sekalipun dia hafal Taurat, tapi sebetulnya nggak ngerti, tidak ada penyingkapan. Hanya setelah dibukakan oleh Roh Kudus, dia baru bisa mengerti. Maka selalu dia berusaha, semua orang Kristen, semua orang percaya penuh Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul 19 ayat 2 katanya pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus?
Jadi dia sedang datang kepada satu jemaat, saudara, untuk melayani di situ. Tapi dia tanya dulu, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Karena dia ngerti, biarpun mereka ikut Yesus, biarpun mereka baca dengan firman, tanpa disingkapkan Roh Kudus, nggak bisa mengerti, saudara. Otak manusia nggak bisa mengerti. Hanya kalau disingkapkan oleh Roh Kudus. Maka tanya, sudahkah kamu penuh Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara berusaha orang penuh Roh Kudus. Karena kadang-kadang sudah jadi pengikut Yesus, tapi Roh Kudus itu nggak ngerti, nggak kenal tentang Roh Kudus, nggak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, nggak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus seperti mereka. Belum, malah nggak ngerti gitu, saudara. Ya, tapi singkat cerita kita akan kembali seperti Paulus tadi. Saat dipenuhi Roh Kudus, maka tiba-tiba dia sangat cinta pada Tuhan. Tiba-tiba dia menyala-nyala untuk bersaksi. Tiba-tiba dia menyala-nyala untuk bawa jiwa pada Tuhan. Tiba-tiba dia menyala-nyala. Sungguh-sungguh saudara, selamatkan jiwa. Semua orang akan mengalami. Setiap saudara dan saya akan mengalami. Hanya saat kita dipenuhi Roh Kudus, api Roh Kudus menyala dalam roh kita lah. Kita nggak bisa diam. Kita akan menyala-nyala. Kita akan terbakar dimanapun bersaksi, dimanapun bersaksi, dimanapun bersaksi, dimanapun saudara ajak orang datang, dimanapun mendoakan orang, dimanapun bawa orang supaya banyak orang diselamatkan di dalam Yesus saat kita penuh Roh Kudus. Betul? Ya, penuh Roh Kudus membuat kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Membuat kita mengalami kasih mula-mula. Cinta pertama. Sama dengan semua orang. Kalau sedang jatuh cinta, begitu cinta gitu saudara. Apalagi cinta pertama gitu saudara. Sudah menggebu-gebu. Betul saudara? Mau mandi, ingat dia gitu saudara. Mau berangkat sekolah, ingat dia gitu saudara. Mau makan, ingat dia gitu saudara. Mau tidur, ingat dia. Kadang-kadang dibawa dalam mimpi. Betul saudara? Cerita dengan temannya, cerita dia. Ceritanya memuji-muji. Kalau orang sedang jatuh cinta saudara. Kecuali sudah nikah, anaknya 13, ya cintanya sudah luntur, beda saudara. Tapi orang jatuh cinta seperti itu. Sama juga sekarang misalnya zaman seperti ini. Banyak orang mulai hatinya, wah senang sepeda gitu saudara. Namanya apa itu ya? Namanya apa ya? Goes ya. Sebetulnya saudara. Wah papa ketemu temennya ceritanya sepeda gitu saudara. Ketemu yang lain lagi sepeda gitu saudara. Wah di mana-mana cerita. Ingatnya itu saja. Kenapa? Sedang senang itu. Sedang jatuh cinta. Kalau kita sedang jatuh cinta pada Tuhan, kita nggak bisa diam. Kita akan bangkit. Kita akan jadi terang. Kita akan beritakan Injil. Kita akan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan sungguh-sungguh itu yang rindu Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Supaya kita setiap saudara yang mendengarkannya, jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan, keluarga Allah, jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Jatuh cinta dengan Roh Kudus sama saudara. Allah itu Trinitiga. Siapa yang rindu jatuh cinta dengan Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Nah saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar selanjutnya. Kalau kita jatuh cinta saudara dengan Roh Kudus, maka akan mulai saudara membangun satu pergaulan ya yang karib dengan Roh Kudus. Sama kalau seorang sedang jatuh cinta, lihat saja pertama kali belum kenal loh saudara, sudah deg-degan, pasti berusaha. Kalau bisa dekat, kalau bisa kenal, kalau bisa ngobrol, kalau bisa makan bersama, betul. Bangun saudara, ada pergaulan gitu saudara. Sama, kalau kita cinta Roh Kudus, kita nggak bisa diam. Kita akan berusaha membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus saudara. Roh Kudus adalah rohnya Bapa, Roh Kudus adalah rohnya Yesus, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Sama, kita akan bangun ya, ada kehidupan yang nyata, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen tapi nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Tapi pergaulan dengan Tuhan merupakan kegiatan sehari-hari. Kita hidup bersama Tuhan, ada pergaulan nyata bersama Tuhan, bukan hanya sekedar agama Kristen. Kalau minggu ke gereja,
Bukan saudara, bukan hanya sekedar anggota gereja gitu saja, ibadah karena anggota gereja, bukan. Tapi kita akan membangun pergaulan, kehidupan nyata. Artinya Kristen, pengikut Kristus saudara, ada pergaulan. Kalau saudara perhatikan, orang yang sungguh-sungguh hidupnya dipakai Tuhan luar biasa, selalu adalah orang bukannya sekedar ahli Taurat. Ahli Taurat gak bisa apa-apa, debat pinter, tapi berbuah jarang. Saudara buah roh. Oh saudara, sulit sekali dipakai Tuhan. Tapi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara perhatikan, biasanya selalu ada hubungan pribadi yang nyata. Sejak setiap saudara mulai belajar bangun hubungan pribadi yang nyata. Karena Yesus berkata, siapa percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka rohku, roh Allah, roh Kristus, roh Kudus akan masuk dalam hati kita, akan tinggal di dalam hati kita. Betul gak saudara? Akan menjadi penolong bagi setiap kita, sehingga dia tidak meninggalkan kita piatu. Karena Yesus, dia ada bersama kita lewat rohnya, lewat roh kudus. Jadi kita sadar ada roh Allah di dalam kita. Kita sadar ada Tuhan dalam kita. Kita sadar ada saudara roh kudus dalam kita. Kita nggak boleh diamkan. Kalau saudara ya ajak seorang tinggal di rumah saudara, lalu saudara abaikan. Pagi makan boleh, nggak makan boleh gitu saudara. Nanti sampai siang saudara terserah, mau keluar boleh, nggak boleh saudara. Nggak pernah diurusi, kira-kira dia betah nggak? Dia nggak akan betah. Dan kita itu jadi apa ya? Pemilik rumah apa ya? Tuan rumah yang nggak ngena itu saudara. Setuju saudara? Kalau kita ngundang orang tamunya nggak pernah diurusi, makan nggak diurusi, semuanya nggak diurusi, itu nggak ngena. Tapi ingat, ada roh Allah, ada Allah di dalam kita. Tapi betapa banyak orang Kristen nggak nganggap, nggak pernah menanggapi, seolah-olah tidak ada. Dia didiamkan saja, dia dilupakan saja. Saudara dengar, membuat roh Allah itu diam, membuat roh Allah itu kesepian. Sebetulnya nggak betah. Hari ini Tuhan sedang berkata, Tuhan ingin kita jatuh cinta dengan Dia. Kalau kita jatuh cinta, pagi-pagi pasti datang. Kalau kita jatuh cinta, di mana-mana kita ingat. Kalau kita jatuh cinta, dimanapun kita ingin bersama dengan Dia. Pagi, sapa Dia. Selamat pagi, Roh Kudus. Kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat ibadah. Mari, Roh Kudus. Ya, kerja, saya berangkat. Ya bersama, mari Roh Kudus lakukan ini dan itu. Kita akan libatkan semuanya. Kita akan sungguh-sungguh hidup bersama Roh Kudus, sehingga Dia bisa nyatakan Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan, karena memang Dia ada dalam kita. Dan sungguh-sungguh kita tidak sendirian lagi. Kita bisa menjadi manusia roh, tidak sendirian, tapi roh Allah bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya itu dahsyat, itu luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Kita bisa lihat seorang yang bernama Henok. Kejadian 5 ayat 22 sampai 23. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun. Saudara, luar biasa. Lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup, dikatakan di sini, bergaul dengan Allah, diulang. Lalu ia tiada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Tuhan itu kasih. Kasih itu nggak bisa sendirian. Kasih itu perlu ada. Saudara, komunikasi ada semuanya itu saudara. Lah saudara, Henok ini menanggapi Tuhan. Dia hidupnya bergaul dengan Allah, selalu bersama Tuhan. Oh, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, 300 tahun. Sampai waktunya dia habis, waktunya hidup di dunia habis. Dia harus pulang ke rumah Bapa. Tapi saudara, karena bergaul dengan Tuhan terus, gak usah mati. Ayo melu aku aja, diangkat langsung masuk surga. Tuhan gak mau kehilangan dia, karena dekat dengan Tuhan. Betul? Tuhan itu rindu bisa bersekutu dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Bahkan dia jadi penolong bagi setiap. Hari ini ambil keputusan.
bergaul dengan Tuhan. Sajak saudara uji diri. Selama saudara ikut Tuhan Yesus, Tuhan sudah berkata, rohnya ada dalam kita. Kita nanggapi atau mengabaikan. Dengar, kalau kita mengabaikan, sebetulnya kita menyakiti dia. Kita perlu minta ampun pada Tuhan. Berkata, Tuhan ampuni aku. Aku seperti tuan rumah yang gak genah gitu. Mungkin gitu saudara. Ya Tuhan, kau rela loh tinggal dalam hatiku. Manusia fana yang seringkali kurang baik, yang penuh dengan kelemahan. Tapi kami seringkali mengabaikan. Perlu saudara. Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Setiap kita ngomong dia tahu, saudara. Dia menanggapi. Baik saudara yang di sini maupun yang ikut online. Katakan saudara. Itu akan menyukakan hatinya. Lalu katakan, saya sering, Roh Kudus tolong aku. Ingatkan aku. Supaya aku selalu ingat. Sehingga kalau kita nggak ingatkan, lupa. Ingatkan. Sehingga terus bisa bersekutu lagi bersama Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan kita yang sangat penting sekali, saudara. Ya, terus bisa bergaul dengan Tuhan. Nah, dalam pergaulan dengan Tuhan sudah pasti ada komunikasi, saudara. Bahkan komunikasi yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Komunikasi itu penting, bukan hanya sekedar satu rumah. Dalam keluarga misalnya, orang tua dan anak jarang ketemu, jarang komunikasi, hubungannya bisa jauh. Ya karena kerjaan, karena kesibukan bisa jauh saudara. Perlu saudara, ya ada waktu untuk bersekutu bersama. Tapi bersama juga tidak boleh diem-dieman saudara. Harus ada komunikasi. Bahkan komunikasinya yang menyenangkan. Komunikasinya yang membangun. Komunikasinya yang memberkati. Komunikasinya yang positif. Itu penting, betul? Jarang ketemu dengan anak, ya sudah tak selake waktu karena anaknya minta ketemu, wes ketemu terus. Tak sediakan waktu 2 jam, tapi 2 jam terus. Ngapain nih? Papa tidak tahu sibuk gini. Kamu, lah jangan gitu saudara. Yang bangun hubungan dengan komunikasi yang baik, ya, yang positif. Tuhan itu positif, nggak bisa negatif saudara. Amin. Jadi bangun. Kalau saudara ikut Tuhan dibuat mudah, jangan banyak mengeluh. Dalam doa itu jangan banyak mengeluh, saudara. Pujilah Tuhan, karena dia itu baik. Dia nggak bisa tidak baik. Hanya kadang-kadang kita belum tahu kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan izinkan ini. Tapi selalu dia baik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi dia. Dia maha kuasa, dia bisa nolong kita, dia maha kasih, dia mau mengasihi kita. Kita ditegur, kita diajar pun untuk kebaikan. Betul saudara? Bangun hubungan ya dengan komunikasi yang baik, yang membangun, yang memuliakan. Akui kebesarannya, akui kasihnya saudara. Betul saudara? Taati perintahnya, taati petunjuknya. Katakan, aku butuh tuntunanmu Tuhan, aku butuh petunjukmu Tuhan. Dibutuhkan, orang itu lebih suka, Tuhan itu lebih suka. Tapi setelah Tuhan berikan petunjuk, ditaati. Jangan hanya suka cari petunjuk, enggak ditaati. Jangan. Seperti saudara sekarang ibadah, saudara bisa Roh Kudus berbicaralah, Tuhan berbicaralah melalui firman ini. Aku dapat jawaban, aku dapat terima petunjuk. Itu penting, Tuhan suka. Tapi setelah dapat, taati. Terima kasih Tuhan, aku akan lakukan sekalipun sulit. Terima kasih Tuhan, aku akan lakukan sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak sesuai dengan keinginanku. Aku lakukan karena petunjukmu pasti benar, pasti baik, pasti mendatangkan anugerah. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin saudara. Saya percaya itu akan mendatangkan anugerah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang selalu kalau saudara perhatikan orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, Benin mereka judul bukunya Selamat Pagi Roh Kudus. Artinya begitu bangun langsung gak lupa selamat pagi Roh Kudus. Mungkin siang, sore, malam. Ya, Yonggi Cho dia nulis buku Roh Kudus adalah adi mitra. Jadi mitra seperti join
untuk melakukan sesuatu. Tapi Roh Kudus itu seniornya. Dia perlu tanya dengan seniornya. Dia perlu minta tuntunan seniornya, saudara. Dia tanya, dia lakukan, saudara. Dalam petunjuk Tuhan, dalam hidupnya, dalam bangun rumah tangga, dalam membangun gerejanya. Roh Kudus itu seniornya. Dia, saudara, join untuk membangun gereja Tuhan, untuk selamatkan sebanyak mungkin orang. Dan sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus. Gereja itu sempat membangun gereja terbesar di dunia pada zamannya Yonggi Cho. Ya, masih bergerak luar biasa. Jadi sekali lagi saudara, supaya kita penuh Roh Kudus, sehingga kita mengalami seperti Paulus, jatuh cinta pada Tuhan, gak bisa diam, terbakar, menyala, saudara. Setelah itu membangun hubungan yang akrab, yang intim, ya, terus komunikasi senantiasa. Seperti kalau saya firman Tuhan, saya minta Roh Kudus apa yang perlu dikhotbahkan. Seperti kalau saya di sini mesti sujud dulu, Roh Kudus, pakailah aku untuk melayani ini, berbicara melalui aku milikmu, pakailah aku. Nah, selalu gitu, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, terus menerus jatuh cinta dengan Roh Kudus. Terus menerus, kataan saudara, terus menerus, sekali lagi. Ya, terus menerus apa? Jatuh cintanya dengan Roh Kudus, saudara. Jangan dulu aku pernah jatuh cinta dengan Roh Kudus saat aku dilawat Tuhan dulu. Sekarang kadang-kadang tidak. Paulus itu terus menerus jatuh cinta pada Roh Kudus. Terus menerus dia punya kasih mula-mula. Dia selalu, saudara, bukan hanya pernah, bukan hanya dulu saja, terus menerus. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, saudara. Setiap waktu berdoa dalam roh. Setiap waktu berdoa dalam roh. Artinya dalam Roh Kudus. Artinya dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Senantiasa setiap doa, setiap pujian penyembahan. Yesus juga berkata menyembah dalam roh, dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam hadirat Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus. Senantiasa, 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 senantiasa berjalan dalam roh, saudara. Hidup dalam roh, saudara. Melayani dalam roh, senantiasa. Bukan pernah, bukan dulu, tapi terus menerus. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah lebih daripada semua orang. Banyak orang tidak ngerti bahasa roh, dikatakan tidak boleh. Paulus saja ngomong kok. Ya, kalau engkau bahasa roh harus ada yang menafsirkan kalau begitu. Saudara, Kontakia bukan itu. Jemaat Korintus itu jemaat yang penuh karunia, tapi saat itu salah menggunakannya. Overnya salah. Kebaktian gini nggak ada yang bahasa Indonesia, adanya bahasa apa? Tahu nggak? Bahasa roh, saudara. Di atas bahasa roh terus. Ada orang masuk masih bahasa roh, saudara. Ada sampai orang pulang ya bahasa roh. Lah Paulus berkata kalau kamu bahasa roh gini terus, orang datang nggak ada yang tahu. Betul nggak? Harus ada bahasa yang dimengerti, baru orang diberkati. Yesus itu Tuhan. Ada pengampunan dalam Tuhan. Berapa kata pun sudah memberkati. Kalau orang baru datang, dari mulai masuk sampai pulang bahasa roh, nggak ada gunanya, nggak boleh. Nggak bolehnya bukan nggak boleh bahasa roh, karena Rasul Paulus setelah itu berkata, aku bahasa roh lebih banyak dari kamu. Hanya penempatannya yang benar. Artinya apa? Pagi bahasa roh, siang bahasa roh, sore bahasa roh, malam bahasa roh, mungkin tidur masih bahasa roh. Saudara dengar, bahasa roh itu sebetulnya luar biasa. Saya sangat diberkati. Bahasa roh itu begini, saudara. Roh kita sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk berdoa. Saudara, tangkap dulu ya. Saat kita bahasa roh, sebetulnya roh kita sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk berdoa. Yang pasti setiap kali saya bahasa roh, saya sudah langsung ingat Roh Kudus. Saya sudah langsung merasa ya bersama-sama Roh Kudus. Alkitab berkata, kalau engkau bahasa roh,
maka rohmu akan dibangun. Imanmu akan dibangun. Betul ya? Ada ayatnya ya. Jadi setiap kali saya lemah, saya bahasa roh, iman saya dibangkitkan lagi. Roh saya dibangkitkan lagi. Api Roh Kudus menyala lagi. Saudara boleh praktekkan. Lalu Alkitab juga berkata, saat kau bahasa roh, saudara, engkau itu sudah dituntun Roh Kudus. Ya, bahasa rahasia. Iblis gak ngerti. Setan gendruwo, wewe gombel gak ngerti. Gak ada yang bisa berusaha menghalangi. Gak ngerti. Karena itu bahasanya Allah sendiri. Antara Roh Kudus dengan Allah Bapa. Melalui kita. Kita dituntun. Nyampaikan doa yang tidak diketahui oleh setan. Yang tidak diketahui oleh musuh. Yang gak bisa berusaha menghalangi. Satu lagi. Kalau kita bahasa roh. Kita itu sedang berdoa kepada Allah Bapa. Doa yang sesuai dengan hati Bapa. Kalau yang kita minta sesuai dengan hatinya Bapa, pasti diberi. Betul? Jadi itu penting. Minggu yang lalu kalau saudara datang, saya rasa Roh Kudus berkata, dia ingin beri bahasa roh, ingin beri. Maka saya doa, banyak cepat. Yang belum dapat bahasa roh, yang sudah jangan disia-siakan. Itu termasuk salah satu perlengkapan yang Tuhan berikan yang membantu kita. Sehingga senantiasa roh kita bertumbuh bersama-sama dengan Roh Kudus. Mengucapkan doa-doa yang tidak bisa hanya diucapkan oleh manusia. Betul saudara? Nah, jadi terus menerus saudara. Jangan hilang. Sebab ada orang dulunya ya sungguh-sungguh cinta Tuhan, penuh Roh Kudus, tapi akhirnya luntur. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Berusahalah supaya segera datang padaku karena Dimas. Ada yang namanya Dimas. Dimas telah mencintai dunia ini. Dulu cinta Tuhan setengah mati. Sekarang cinta dunia. Dan meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan, meninggalkan hamba Tuhan. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ya, Krekes, ya, telah pergi ke Galatia. Dan Titus ke Dalmatia. Saudara fokus pada Dimas. Dulunya saya percaya dia orang penuh Roh Kudus. Dia cinta Tuhan habis-habisan. Kenapa? Dia bisa ikut Paulus. Dia bisa jadi timnya Paulus. Saudara ngerti, Paulus itu sangat kuat, sangat tegas dalam prinsip. Saya yakin kalau orang gak sungguh-sungguh, gak mungkin boleh ikut Paulus. Betul saudara? Markus saja pernah undur, mau ikut lagi gak boleh kok. Paulus itu keras. Jadi kalau dulu Dimas ini bisa jadi timnya Paulus, pasti dia sungguh-sungguh, menyala-nyala, cinta Tuhan, berani berkorban, sungguh-sungguh. Tapi sayang akhirnya dari cinta Tuhan, cinta dunia. Dan hilang. Dulu cinta Tuhan. Saya nggak tahu saudara di sini. Saya nggak tahu saudara yang di online. Kalau ada saudara yang dulu cinta Tuhan habis-habisan. Sekarang sudah beda. Mungkin seperti Dimas. Sayang. Hanya dulu. Hanya ditarik oleh dunia. Bisa ditarik oleh kekayaan. Bisa ditarik oleh kedudukan. Bisa ditarik oleh kenikmatan dunia. Bisa ditarik oleh banyak godaan-godaan dalam dunia. Bukan hanya Paulus. Bukan hanya Dimas, Salomo. Salomo waktu kecil dididik oleh ayahnya. Siapa? Daud. Daud itu orang yang penuh Roh Kudus. Saat dia diurapi ya oleh Tuhan melalui Samuel. Alkitab berkata, maka berkuasalah Roh Allah atas Daud. Dia orang yang penuh Roh Kudus. Dia terus penuh Roh Kudus. Dia terus penuh Roh Kudus. Dan dia mendidik anaknya Salomo penuh Roh Kudus. Cinta Tuhan habis-habisan. Hidupnya sukses. Tapi sayang, setelah sukses sama ditarik oleh dunia, oleh kedagingan. Ambil istri sedikit-dikitnya atau sebanyak-banyaknya, saudara. Sudah enggak umum gitu, saudara. Sebagai seorang yang cinta Tuhan. Sayang, jangan seperti Dimas. Jangan seperti Salomo pada hari tuanya. Sayang sekali. Tuhan ngajak kita selalu, senantiasa, selama-lamanya cinta Tuhan. Cinta Roh Kudus. Cinta Tuhan. Penuh Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah. Saya percaya
itu keinginan Tuhan. Itu pesan Tuhan hari ini. Maka temanya jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau saudara sempat dulu, sekarang hilang, kembali kepada kasih mula-mula. Saudara ingat jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 juga sama. Mereka ibadah, mereka melayani, jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Saudara dipuji, kamu rajin loh, hebat loh. Wah, kamu ini ya enggak undur secara lahiriah, tetap ibadah, tetap melayani. Tapi Alkitab berkata, namun demikian aku mencela kamu. Karena kamu telah apa? Siapa yang apa? Karena kamu telah apa? Karena kamu telah apa? Bukan kehilangan kasih mula-mula. Baca Alkitab ya, itu bukan kehilangan. Kalau kehilangan kadang-kadang kita tidak ngerti itu. Loh, hilang toh saudara, betul enggak? Alkitab enggak mengerti gitu. Alkitab kalau saudara baca, karena kamu telah apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Kita sendiri yang meninggalkan. Dulu untuk Tuhan, sekarang ditinggal. Tidak lagi untuk Tuhan. Dulu kasih mula-mula yang sungguh-sungguh, sekarang ditinggalkan. Tuhan berkata, kamu sudah jatuh terlalu dalam. Bukannya jatuh. Boleh tetap ibadah, boleh tetap melayani, tapi Tuhan itu lihat hati. Boleh tetap memberi, tapi Tuhan itu lihat hati. Boleh kalau di tanah, amin, tapi Tuhan itu lihat hati. Aminnya mulut belum tentu, aminnya hati. Betul? Memberinya tangan belum tentu hati. Tuhan lihat hati. Tuhan berkata, kembali seperti dulu. Kasih Tuhan. Ibadah karena cinta Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Memuji, menyembah, melayani karena cinta Tuhan. Saudara ingin dipakai Tuhan. Memberi karena cinta Tuhan. Ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Lakukan kembali. Saudara tahu enggak? Karena ini waktunya. Tuhan sedang cari orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Selamatkan sebanyak mungkin orang. Kok diem tuh, harunya tepuk tangannya yang sangat-sangat meriah, saudara. Saya percaya Tuhan sedang berkata, saudara. Saya ingin memberikan beberapa nasihat. 2 saja. Yang pertama, jangan simpan kecewa. Pertama apa, saudara? Jangan simpan kecewa. Seperti ya tadi jemaat Efesus. Dikatakan mereka kecewa. Karena melihat ada orang-orang, ada pelayan-pelayan, ada hamba-hamba Tuhan. Menurut mereka loh ya, tapi Alkitab ya, menurut mereka. Ini munafik, gak tulus. Mereka merasa tulus. Mereka nganggap ini munafik gak tulus. Karena nganggap pelayan Tuhan lain gak tulus. Kecewa. Sudah dengar, kecewa itu membunuh banyak orang Kristen. Kecewa ini menghancurkan banyak pelayan Tuhan. Termasuk hamba Tuhan. Rusak hatinya, rusak perkataannya, rusak pelayanannya, rusak masa depannya. Hanya karena apa? Kecewa. Hari ini saya mau kata pada saudara sungguh-sungguh, jangan simpan kecewa. Rusak semua. Hatimu akan rusak, pikiranmu akan rusak, perkataanmu akan rusak, langkahmu akan rusak, hidupmu akan rusak, masa depannya rusak semua. Jangan kecewa. Maka Tuhan berkata, jatuhnya terlalu dalam. Ayo kembali. Cintai lagi. Jangan kecewa. Betul saudara. Saudara lihat banyak. Termasuk kecewa itu bisa kesehatannya hancur. Saat COVID ini juga banyak sekali orang kecewa. Kedua, saudara. Tadi jangan ditarik dunia. Tapi apa? Naik loteng atas. Mulai bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau engkau terus pikirin perkara di dunia, engkau akan tergoda, engkau akan terseret, engkau akan cinta dunia, saudara. Karena tergoda. Tapi kalau engkau lihat ke atas, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan ya janji Tuhan, saudara, engkau akan terus bangkit, makin dekat dengan Tuhan, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin terpelihara cinta mula-mula. Naik loteng atas. Karena itu rema saat ini. Tuhan mau melakukan hal yang besar.
Kalau anak Tuhan ada banyak di dunia, dia sediakan diterkam dunia, gak bisa dipakai. Dunia gelap, bangsa kelam, kita harus terang Tuhan atas. Pancarkan terang. Naik luteng atas. Sehingga apa? Hubungan dengan Tuhan terus terpelihara. Sekali cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan. Selama-lamanya cinta Tuhan. Sajak saudara uji. Saudara, ada 3 jenis orang tentang pengurapan. Orang yang tidak pernah dapat pengurapan kepenuhan Roh Kudus. Orang yang mantan pernah diurapi penuh Roh Kudus. Tapi sekarang tidak lagi. Orang yang penuh dan selalu penuh. Saya senang. Saya ada membuat pelayanan live streaming with Pastor Obaja setiap Rabu dan Kamis. Nah, Tuhan bawa saya mulai belajar kehidupan dulu tentang Yusuf. Lalu yang kedua tentang Esther. Lalu yang ketiga ini tentang Daud. Saya senang, saya waktu mempersiapkan Tuhan bukakan justru lebih luar biasa. Kemarin Jumat saya sedang sampaikan yang ada kaitannya dengan ini. Sekalipun dulu pernah saya sampaikan, tapi karena ini ada kaitannya saya ceritakan. Satu kali bangsa Israel sedang di medan perang menghadapi Filistin. Filistin keluar Goliat tinggi, besar, betul saudara? Dan mulai menantang. Hai hamba Saul, barisan Israel, keluar. Satu orang, hadapi aku. Kalau engkau bisa kalahkan aku, bangsaku jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, bangsamu jadi budakku. Gemetar semua, ditantang terus gemetar. Setiap hari Goliat keluar 2 kali. Pagi, ayo. Hambanya Saul, ayo. Tentara Israel, keluar. Pengecut, gak berani. Mereka tetap kata-kataan semua, gak ada yang berani. 40 hari, setiap pagi dan sore. Bahkan satu hari Daud datang di medan perang. Daud ngirim makanan untuk kakaknya. Goliat keluar, sedang ngomong sama. Kamu maju, aku injak, aku bunuh, jadi budak. Wah, semua lari. Bukan yang takut, lari. Daud kaget. Daud ngomong apa? Siapa? Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah yang hidup. Tidak. Singkat cerita, akhirnya Daud dipakai Tuhan. Kalahkan Goliat, hancurkan Goliat. Ya, nama Tuhan tidak dilecehkan, bangsanya tidak dilecehkan. Betul? Bisa dipakai Tuhan. Hanya orang yang penuh Roh Kudus, yang cinta Tuhan. Saat itu Tuhan berkata, Daud cinta Tuhan, nggak bisa Tuhan dilecehkan. Cinta bangsanya, nggak bisa bangsanya dilecehkan seperti itu. Maka dipakai oleh Tuhan, selamatkan bangsanya. Ini saatnya Tuhan cari orang yang bisa dipakai. Orang yang tidak penuh Roh Kudus nggak bisa dipakai. Lihat murid-murid. Dimuridkan Yesus 3,5 tahun. Yesus langsung loh saudara. Setiap hari 24 jam ikut Yesus. Tetap nggak bisa dipakai. Jatuh bangun. Betul? Kapan murid-murid ini bisa dipakai? Saat Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Janji Bapak, kamu kan dipenuhi Roh Kudus. 120 orang nanggapi. Pulang Yerusalem, naik loteng atas. Menanti-nantikan janji Bapa. Menanti-nantikan kepenuhan Roh Kudus. Waktu hari ke-10, dilawat. Angin Roh Kudus datang. Api Roh Kudus datang. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata bahasa asing. Betul? Sejak saat hidupnya berubah. Penakut jadi pemberani. Orang yang gagal jadi sangat berhasil. Rasul, murid, nelayan yang gagal jadi rasul yang membangun gereja mula-mula. Orang yang tidak berguna jadi berguna. Orang tidak punya kuasa, perkataannya punya kuasa. Hari itu berubah. Hanya seperti ini. Saudara lihat di medan perang. Semua tentaranya hanya bisa ketakutan. Lihat Goliat. Mungkin seperti saat ini. Oh, ada COVID gitu saudara. Hanya bisa ketakutan. Tapi gak bisa apa-apa lagi. Bukan hanya tentara semua. Kakaknya Daud semua sama ketakutan. Maka Tuhan berkata, aku lihat hati. Gak lihat perawakannya. Gak lihat kedudukannya. Gak lihat titelnya. Gak lihat kekayaannya. Gak lihat penampilan luarnya. Aku lihat hati. Betul?
Hati seperti itu nggak bisa dipakai. Tentara kakak Daud nggak ada yang bisa dipakai. Kenapa? Nggak punya pengurapan. Saul mantan pengurapan. Dulu diurapi oleh Tuhan yang sama. Tuhan pakai nabi yang sama. Sama juga pada waktu Saul diurapi, Tuhan berkarya dahsyat. Hidup yang alami kedahsyatan. Sayang, dulu. Setelah itu dia luntur seperti Dimas. Setelah itu dia luntur seperti Salomo. Saudara lihat, zamannya Saul ada rumah ibadah. Tapi tidak dianggap oleh Saul. Tidak dihargai. Hanya seperti kebiasaan liturgi saja. Tuhan gak dianggap. Gak ada hubungan pribadi. Saudara lihat, akhirnya apa? Gak taat dengan Tuhan. Gak bisa melakukan perintah Tuhan. Gak bisa dipakai. Saat menghadapi Goliat juga terbukti. Dia boleh menjadi raja. Orang paling kaya saat itu mungkin. Paling punya kedudukan tinggi. Paling terkenal. Paling dihormati. Gak bisa dipakai Tuhan. Betul? Bahkan yang pernah penuh Roh Kudus. Tapi seorang muda, kencur, kemerah-merahan, bernama Daud. Saat itu dia penuh dengan pengurapan Tuhan. Orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Betul saudara, lihat masalah bukan lari terbirit-birit. Dia bukan lari sembunyi. Dia menyala, dia terbakar. Dia berani berkata, siapa tidak bersunat berani menghina barisan Allah. Dia bukan hanya ngomong, dia maju, dia sungguh-sungguh kalahkan. Betul? Betul saudara? Saya itu tertawa kalau saudara ikuti ya. Saudara masih bisa lihat di YouTube kan, semua itu ada serisan. Yang terakhir Tuhan ingatkan saya, kalau yang namanya mantan pengurapan, setelah Daud tetap mantap, Daud berkata, singa beruang aku hancurkan. Waktu aku membalakkan kambing domba, Goliat juga sama, aku akan hancurkan. Tuhan menyertai aku, pasti menang. Saul itu bisanya apa? Lihat ini orang muda berani maju, menang. Dia enggak berani maju, dia hanya ngomong, majulah, Tuhan berkati engkau. Majulah, Tuhan berkati engkau. Majulah, Tuhan berkati engkau. Orang sudah kehilangan pengurapan tuh biasanya gitu. Aku tak di belakang saja, yang lain suruh maju. Majulah, aku doakan engkau, aku berkati engkau. Majulah, Tuhan sertai engkau. Hanya orang lain, dirinya enggak ada apa-apa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, ini tahun Roh Kudus. Tuhan ingin setiap kita penuh karya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, punya cinta pada Tuhan sungguh-sungguh. Hanya cinta, kita tidak akan mengeluh. Kita akan melakukan dengan bersyukur. Hanya cinta, kita melakukan dengan tulus. Hanya cinta pada Tuhan, maka Tuhan bisa berkarya dengan senang hati. Amin saudara. Bangun pondok Daud, itu Daud kuncinya. Dia bangun 24 jam. Betul? Untuk apa? Loh, hidup rohnya enggak hanya pernah, selalu. 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 Pelayan presiden worship maju ke depan. Kita akan pujikan, jadikan aku pondok Daudmu. Semua bangkit berdiri saudara. Saya ajak pakai lagu ini menjadi doa kita. Rindu seperti Daud yang pernah diurapi, tapi terus makin penuh urapan. Terus makin cinta Tuhan. Makin cinta Tuhan. Sudah diberkati, lebih cinta Tuhan. Sudah diangkat, lebih cinta Tuhan. Sudah dipermuliakan, lebih cinta Tuhan lagi. Orang seperti ini dipakai Tuhan, bisa dipakai. Tuhan sedang cari orang yang seperti Daud seperti ini. Kita pujikan. Jadikanku pondok Daudmu yang berkenan. Jadikanku penyembahmu yang kau suka. Bukan hanya sekedar lagu atau nyanyian saja. Bukan hanya nyanyianku, tapi
hati-hati yang menyembah ku bawa padamu. Menyenangkanmu, itu kerinduan kami Tuhan. Menyukakanku, terbakar oleh api cintamu. Pujian ini tulus dari hati kita masing-masing Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, sehingga nggak kena Tuhan, nggak bisa mencintai dengan segenap hati. Aku juga tidak mau seperti Saul, mantan pengurapan, tapi sudah kehilangan pengurapan, sudah kehilangan cinta yang tulus, yang murni. Seperti Daud Tuhan, yang selalu menyenangkan-Mu, yang selalu mendekat padamu, yang rindu menyukakan hati-Mu senantiasa, karena terbakar oleh api cinta yang daripadamu Tuhan. Oleh api cinta-Mu menyenangkan. Oralapa sakaralapa, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Oh, metrekanlah apa yang kami sampaikan melalui lagu ini. Oh, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, lebih dekat, bukan menjauh, lebih dekat. Oralapa sakaralapa 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 sakaralapa. Katakan pada Tuhan, bawa aku Tuhan lebih dekat padamu, bawa aku Tuhan lebih dekat padamu. Aku ingin belajar seperti murid-murid, naik loteng atas, menantikan janji Bapa. Sungguh-sungguh kami dipenuhi Roh Kudus, Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, buang roh kecewa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kecewa, semua sakit hati, semua putus asa, roh kepahitan dilenyapkan, hati dibersihkan. Bersihkan hatiku Tuhan, hanya ingin mencintai Engkau, hanya ingin memuliakan Engkau Tuhan. Buang roh sungut-sungut, buang roh ketakutan. Isi dengan kasih-Mu Tuhan. Katakan pada Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape, kasih tanpa syarat, tetap mengasihi, bahkan tarik kami mendekat padamu, tarik kami. Jangan izinkan kami ditarik dunia, jangan izinkan kami menjauh daripadamu. Tarik kami Tuhan, terus melekat pada Tuhan, terus dalam tuntunan Tuhan, terus dalam pengurapan. Seperti Daud Tuhan, kami rindu senantiasa mempersembahkan hati kami, mempersembahkan penyembahan kami, hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu, karena kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu. Engkau sudah tebus kami dengan harga yang mahal. Masa depan kami milik-Mu, talenta kami milik-Mu Tuhan, harta kami milik-Mu Tuhan, keluarga kami milik-Mu Tuhan. Pakailah sesuai rencana-Mu. Oralapa sakaralapa, oralapa tapatapa sakara. Terimalah Tuhan, tahirkanlah kami semua, tahirkan hati kami, hidup kami, tahirkan keluarga kami, tahirkan kelompok pelayanan kami, tahirkan seluruh hati kami, jiwa kami, tinggal laku kami Tuhan, sehingga memuliakan Engkau dan berguna. Oralah bahasa berdoa terus Tuhan pada Tuhan. Ini saatnya Tuhan, penuhilah setiap kami, supaya setiap kami
penuh Roh Kudus. Jatuh cinta pada Tuhan sungguh-sungguh. Berikan cintamu Tuhan, supaya kami bisa mencintai Engkau dengan cinta yang tulus. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap doa-doa yang sedang dipanjatkan oleh umat-Mu yang ada di sini, yang sedang mengikuti online. Apapun yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung doa. Oh, yang sakit Tuhan, sembuhkanlah, sembuhkanlah, supaya kami boleh pakai hidup kami menyelesaikan tugas yang daripada-Mu. Selamatkan jiwa sebanyak mungkin, sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan sudah menanggungnya, jadilah sembuh. Ya, lebih lagi COVID yang sedang diserang COVID, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamahlah, Tuhan tolonglah, Tuhan beri iman, Roh Kudus Kau kuatkan. Oh Tuhan, sembuhkanlah dengan sempurna rumah tangga yang retak, pulihkanlah Tuhan. Jadi kesaksian yang gagah, berilah keberhasilan supaya bisa menolong orang lain yang gagah, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Bawa Tuhan kembali seperti anak yang hilang kembali Tuhan, supaya kami dipulihkan, supaya kami juga bawa orang lain kembali pada Tuhan. Ampuni, pulihkan Tuhan pakai hidup kami yang kekurangan. Berkatilah luar biasa supaya kami jadi berkat yang luar biasa. Terlebih lagi berkati hati kami. Cinta Tuhan lebih daripada cinta apapun, lebih daripada cinta harta, lebih daripada cinta yang ada di dunia ini. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan lakukan. Kami akan kembali dengan pengurapan yang khusus. Kami akan kembali dengan penuh Roh Kudus. Kami akan kembali dengan cinta akan Tuhan. Kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Keluarga kami, gereja-Mu ini Tuhan, untuk rencana-Mu yang luar biasa. Kami tahu tahun ini, tahun Kau Roh Kudus berkarya dengan luar biasa, tanpa batas, sehingga dunia lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami bisa melihat apa yang sedang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kepenuhan Roh Kudus. Diberkati dengan kasih mula-mula. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama.